Di sini ada orang-orang dari arah timur, dari zona timur, mereka membaca Al-Quran, tapi Al-Quran tidak melewati kerongkongannya. Jadi hanya di mulut, tidak sampai ke hati. Mereka lepas dari agama seperti lepasnya anak panah dari sasaran. Lepas dari agama seperti lepasnya anak panah dari sasaran. Jadi ada anak panah itu yang kencang, keras, maka kena sasaran, tapi tembus. Jadi anak panah yang bagus dari kayu yang sangat keras, itu maka lepasnya itu keras. Di hadis-hadis itu dijelaskan dengan lebih terperinci yang berkaitan dengan ini. Sampai Rasulullah mengatakan, dilihat di ujungnya tidak ada apa-apanya. Ini tidak ada darah, tidak ada kotoran. Di tengahnya tidak ada apa-apanya. Di ujungnya yang agak lebar kan anak panah itu. Nah biar tidak meleset dengan dari apanya itu. Senarnya itu pun tidak ada apa-apanya. Artinya ini masuk Islam lalu keluar dari Islam tetap bersih, tidak ada Islam yang melekat. Jadi kalau orang memanah rusa misalnya, maka kalau ini keras maka tembus, kena perutnya tembus. Tapi tentunya di sini ada darah atau kotoran yang melekat, nempel. Tentunya begitu kan, karena melewati daging, melewati perut. Tapi ini tetap bersih, kata Rasulullah SAW. Tidak ada apa-apanya. Ya, artinya orang Islam masuk Islam kemudian keluar dari Islam, tidak ada Islam yang tersisa. Maka ini yang dibicarakan oleh Rasulullah adalah aliran sesat, bukan orang Kristen dan lain sebagainya. Orang yang ngaku Islam kemudian tidak bisa kembali lagi kepada agama itu kecuali kalau ada panah selesai. Setelah melesat dari busurnya kembali ke busurnya, ilafuki kepada busurnya. Nah itu tidak akan ada. Kalau kita lepas anak panah itu ke barat akan terus ke barat, ke timur akan terus ke timur. Tentunya tidak akan ke timur kemudian kembali lagi ke busurnya. Ya kecuali kalau panahnya pendekar Indonesia lain lagi. Pendekar Indonesia lain, kemana setelah ngena kembali lagi ditangkap sama pendekarnya. Itu lain lagi. Itu memang kesaktian. Artinya anak panahnya itu dipegang setan, dikembalikan lagi, ini ambil lagi. Bukan keramat. Maka ini keluar dari Islam tapi tetap ngaku Islam. Ya ini seperti yang dikatakan oleh Habib Abdullah bin Husain Thohir Ba'alawi di dalam Sulam Taufik itu. Orang sekarang itu tasahul, ceroboh, serampangan, sudah murtad tidak merasa berdosa. Kan gitu di Sulam Taufik itu. Sudah murtad tidak merasa berdosa, apalagi merasa murtad. Nah inilah maksudnya murtad, bukan jadi kafir sore, tapi kafir yang tidak sore. Ahlus sunnah lalu keluar dari Ahlus sunnah. Maka Rasulullah SAW ala innal fitnah hauna. Al-fitnah hauna min haitsu yatlu qalbu syaitan. Fi riwayat qala Abu Umar radhiyallahu anhu Rasulullah SAW yushiru bi yadihi nasr nahal masyriq wa yaqulu ha innal fitnah hauna. Ha innal fitnah hauna, ha innal fitnah hauna thalathan. Haitsu yatlu qarna syaitan. Jadi fitnah itu dari timur kata Rasulullah SAW. Dari timur ini akan muncul tanduk setan. Riwayat lain akan muncul dua tanduk setan. Di ta'liqnya itu menurut Syekh Ahmad Zaini Tahlan, timurnya Madinah yang dimasukkan timur di sini adalah Najd. Adalah Najd. Itu Rasulullah berbicara dari Madinah. Arah timur itu Najd. Jadi bukan Indonesia. Mudah-mudahan bukan Indonesia. Najd itu
sekarang sudah bukan nama Najd lagi, tapi nama apa itu? Ibu kotanya Saudi itu, Riyadh. Jadi Riyadh itulah Najd. Najd itu Riyadh. Jadi ibu kota sekarang. Maka kata Syekh Ahmad Zainuddin radhiyallahu anhu, mufti Mekah ini yang lebih tahu tentang Wahabi, maka itu adalah Wahabi. Tanduk syaitan ini kata Syekh Ahmad Zainuddin adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Dua tanduk syaitan kata beliau. Tanduk syaitan pertama adalah Musailimatul Kadzab yang ngaku nabi itu. Yang kedua Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, inilah keluar dari Islam seperti lepasnya anak panah dari sasaran. Jadi kalau kamu baca di Munjid, maka dijelaskan di situ di bab Riyadh atau bab Najd atau bab Saudi, maka dijelaskan bahwa Riyadh itu yang dulu namanya Najd. Najd ini Rasulullah SAW tidak mau mendoakan. Di Sahih Bukhari juga beliau berdoa, Allahumma barik lana fi yamanina, Allahumma barik lana fi Syam. Ya Allah, berkailah Yaman, berkailah Syam. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, fi najdina, najd kita Rasulullah. Maka beliau tidak menggubris. Beliau mendoakan lagi Yaman dan Syam. Sahabat ini sekali lagi mengatakan najd Rasulullah, juga tidak direspon oleh Rasulullah. Sekali lagi Rasulullah berdoa ketiga kalinya, membalikkan fi yamina, membalikkan fi syamina, berkailah Yaman dan Syam. Maka Rasulullah, sahabat itu sekali lagi mengatakan fi najdina, najd Rasulullah. Maka setelah ketiga kalinya Rasulullah mengatakan minha yatlu qarnu syaitan. Dan najd ini akan muncul tanduk syaitan. Afiha kadharu zalazil. Dan di Najd inilah akan terjadi gempa bumi. Bahkan di hadis lain akan muncul di Najd ini fitnah yang terus-menerus. Satu reda muncul fitnah itu muncul sampai terakhirnya bersama Dajjal. Di hadis lain. Makanya kata Ustaz siapa itu Zulkifli, istana Dajjal sudah dibangun dan sudah mentereng sudah. Itu istana Dajjal itu ya di timurnya Madinah, di Jabal Mili, dulu terkenal Jabal Mili, gunung apa Mili? Gunung garam. Karena katanya garam itu ada dua, ada garam laut, ada garam gunung. Mungkin di situ mengandung garam mungkin itu, sehingga terkenal Jabal Mili. Itu sudah dibangun istana-istananya kerajaan Saudi itu. Maka dari situ Dajjal katanya. Tapi mereka orang Islam, tidak boleh kita katakan kafir. Mereka orang Islam. Tapi kata Rasulullah sudah lepas dari Islam seperti lepasnya anak panah dari sasaran.